Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang Rama dan Jojo, yang pada episode sebelumnya mereka mengalami banyak kejadian janggal yang menuntun mereka pada sebuah kebenaran tentang leluhurnya. Nah, seperti apa kisah mereka kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah pertarungan menegangkan melawan Dukun dan Wewe Gombel, Rama segera menemui gurunya. Wajahnya masih menyimpan bayang-bayang ketegangan, sementara Jojo berdiri di sisinya sama lelahnya. Sang guru memandang keduanya dalam diam, sebelum akhirnya berbicara dengan suara berat penuh makna. Ram, Jo, apa yang kalian hadapi barulah permulaan. Jalan ke depan akan jauh lebih gelap dan berbahaya. Ilmu bela diri saja tidak akan cukup. Rama menunduk. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Guru? Kuatkan iman, hati, dan pikiran kalian. Yakinlah pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia tak lagi sanggup, di sanalah pertolongannya turun. Mereka terdiam. Itu bukan sekedar kutukan. Kalian sudah terikat pada sesuatu yang jauh lebih tua dari Wewe Gombel, Gendruwo, atau para makhluk yang biasa. Sesuatu yang berasal dari zaman ketika manusia dan makhluk halus masih berbagi dunia. Kalian adalah penerus dari garis pelindung lama. Kalian dipilih, atau lebih tepatnya dibangkitkan kembali. Jojo melongo. Garis pelindung? Maksudnya, kita ini siapa sebenarnya? Guru berdiri. Suaranya lebih berat, penuh makna. Kalian keturunan dari penjaga batas. Leluhur kalian dulu adalah orang-orang yang menjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia para makhluk gaib. Tapi generasi kalian telah lupa, telah lalai. Maka kini kegelapan menuntut kembali keseimbangan. Dan tandanya, kalian sudah ditandai. Rama menggertakkan rahangnya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Guru? Guru menatap dalam mata Rama, kemudian berjalan masuk ke dalam rumahnya dan kembali membawa sebuah kotak kayu tua yang penuh ukiran aksara kuno. Di dalam kotak ini ada sebuah peta, tapi bukan peta biasa. Peta ini menunjuk pada sebuah tempat, gerbang lama yang disebut Gapura Layu. Di sanalah kalian akan mendapatkan jawaban. Tapi hati-hati, tempat itu juga dijaga oleh para makhluk yang telah lama tertidur. Jojo menelan ludah. Dan kalau kita gagal, Guru? Kalau kalian gagal, Guru menatap mereka dalam-dalam. Maka bukan hanya kalian yang binasa. Dunia kita akan kembali terbuka untuk para penghuni lama yang sudah terlalu lama mengintai. Rama dan Jojo menatap satu sama lain, lalu membuka peta tersebut. Guratannya samar, namun perlahan menyala dengan cahaya kebiruan ketika disentuh oleh jari mereka. Sebuah nama terpampang jelas di tengahnya. Hutan Belantara Kawi. Tempat yang konon tidak ada di peta manapun dan selalu dikelilingi oleh kabut. Dari kejauhan, angin berhembus pelan, seakan menyambut kedatangan mereka yang ditakdirkan. Hutan Belantara Kawi, sebuah tempat yang tak pernah disebut di peta manapun. Kabarnya, orang yang mencoba mencarinya akan kembali ke tempat semula, seolah hutan itu menolak keberadaan manusia. Namun, Rama dan Jojo kini memegang kunci.
peta hidup warisan leluhur yang hanya bisa dibaca oleh keturunan pelindung. Malam itu mereka memulai perjalanan. Langit gelap tanpa bintang, cahaya bulan seperti terselubung kabut. Langkah mereka terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena alam seperti menahan mereka. Jojo sesekali menengok ke belakang. Ram, kamu ngerasa nggak sih kita itu kayak diawasin? Rama mengangguk pelan. Bukan cuma diawasin Jo, kayak ada yang ngikutin. Dari tadi bayangan di antara pepohonan itu nggak pernah berubah posisi. Jojo menelan ludah. Aku berharap itu cuma bayangan biasa, Ram. Mereka terus berjalan mengikuti petunjuk dari peta. Guratannya berubah setiap kali mereka melewati titik tertentu, seperti makhluk hidup yang menunjukkan arah. Sampai akhirnya mereka tiba di depan sebuah gerbang batu besar yang hampir tertutup lumut. Gapura layu, tinggi menjulang, penuh ukiran aneh yang tampak bergerak samar jika dilihat lama-lama. Di tengah gerbang terukir simbol yang sama seperti tanda di tubuh mereka. Saat Rama dan Jojo mendekat, tanda di tubuh mereka mulai panas, menyala samar. Gapura itu pun bergetar pelan dan terbuka perlahan, mengeluarkan suara seperti nafas dari sesuatu yang telah lama tidur. Dari dalam, hembusan angin dingin menyambut mereka. Kamu yakin kita harus masuk, Ram? Bisik Jojo. Rama tak menjawab. Ia melangkah lebih dulu. Jojo mengikutinya walau ragu. Di dalam gerbang itu, mereka menemukan sebuah ruang terbuka raksasa, namun terasa seperti dunia lain. Cahaya kemerahan menyinari langit di atas, dan di tengah-tengah tanah berpasir berdiri patung-patung raksasa berbentuk manusia dan makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada yang bertanduk, bersayap, bermata tiga. Jojo mendekati salah satu patung. Ini kayak itu gimana? Rama menyipitkan mata, memperhatikan simbol-simbol di dasar patung. Ini kisah tentang para pelindung pertama. Mereka melawan makhluk dari dimensi lain yang mencoba menerobos batas dunia. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Patung-patung itu mulai retak. Dari celahnya keluar asap hitam pekat, seperti kabut hidup yang melayang cepat mengelilingi mereka. Suara berat terdengar dari segala arah, bukan berasal dari satu makhluk, tapi banyak. Pewaris telah datang. Para penjaga lama kembali menapak di tanah perjanjian. Ujian pertama telah dimulai. Rama dan Jojo bersiap. Tangan Rama menggenggam batu jimatnya. Jojo berdiri tegak, dadanya naik turun. Dari balik asap muncul makhluk-makhluk gaib berwujud hitam, tanpa mata. Namun wajahnya dipenuhi mulut-mulut kecil yang terus berbisik. Ujian pertama dimulai. Suara desis dan bisikan itu semakin memekakkan telinga. Di hadapan Rama dan Jojo, makhluk-makhluk hitam mulai bergerak, menyeret langkah seperti mayat hidup, namun dengan kecepatan yang mengerikan. Mulut-mulut kecil di wajah mereka mengeluarkan suara-suara yang membuat kepala pening. Jiwa kalian akan kami belah. Kalian adalah benih yang harus dilenyapkan. Rama mencabut belatinya yang telah dirapal doa dari gurunya. Jojo menarik tongkat besi berukir mantra yang diselipkan di balik tasnya. Jo, jangan biarkan bisikan mereka masuk ke pikiranmu, ujar Rama. Nafasnya berat, tubuhnya bersiap. Udah ngerasain dari tadi, Ram. Kepalaku kayak ditusuk-tusuk. Tapi aku belum mau mati di sini, balas Jojo sambil menahan rasa mual. Makhluk pertama menerjang, cepat dan diam-diam. Jojo yang sigap langsung mengayunkan tongkatnya ke dada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tubuhnya berasap lalu bangkit lagi lebih cepat. Rama tak mau menunggu. Ia menancapkan belatinya ke tanah, berlutut, lalu membacakan ayat pelindung yang diajarkan oleh sang guru. Allahu la ilaha illa huwa. Cahaya biru membungkus tubuhnya, menjalar ke Jojo. Aura perlindungan itu membuat makhluk-makhluk kabut mundur sejenak.
Tapi mereka tak menyerah. Satu makhluk melayang dan menembus cahaya pelindung. Mulut-mulutnya menyembur, suara seperti jeratan dari liang kubur. "Doamu tidak akan menyelamatkanmu selamanya." Rama bangkit dan melompat, menebas kepala makhluk itu dengan satu gerakan cepat. Tubuh makhluk itu mencair menjadi kabut hitam. Namun dari balik kabut muncul lagi yang lainnya, lebih banyak, lebih kuat. Jojo mulai kehilangan keseimbangan. Salah satu makhluk menyambar pergelangan tangannya. Muncul luka bakar membentuk simbol aneh. Ia pun menjerit. Rama tak berpikir dua kali. Ia menjerit keras, mengangkat kedua tangannya dan menghantamkan belati ke tanah sambil membaca ayat terakhir dari wiridnya. Ledakan cahaya biru meledak dari dalam tanah. Makhluk-makhluk itu menjerit. Kabut mereka terbakar. Suara-suara lenyap seperti debu tertiup angin. Lalu sunyi. Jojo terduduk lemas. Nafasnya terengah. Rama menghampirinya, menggenggam tangannya yang terluka. "Kamu gak apa-apa, Jo?" Jojo mengangguk pelan. "Masih hidup, tapi kayaknya kita baru menyentuh permukaannya." Rama menatap ke depan, ke ujung gapura layu, di mana pintu batu lain tampak mulai terbuka perlahan. Dan dari celah itu terdengar suara langkah berat dan dalam. Seseorang atau sesuatu menunggu mereka. "Ujian pertama telah selesai," bisik Rama. "Dan mimpi buruknya baru dimulai, Ram," balas Jojo lirih. Celah di batu itu kini menganga lebar. Kabut tebal mengalir seperti arus sungai gelap. Dan dari baliknya terdengar suara langkah yang tak tergesa, namun berat, seolah bumi bergetar tiap kali kakinya menapak. Jojo yang baru saja berhasil berdiri kembali merapat ke sisi Rama. Mata mereka terpaku pada sosok besar yang perlahan muncul dari balik kabut. Makhluk itu bukan sembarang siluman. Tingginya hampir 3 meter. Tubuhnya tertutup bulu hitam pekat seperti arang yang terbakar. Kepalanya menyerupai tengkorak kerbau dengan sepasang mata merah menyala dan nafas panas yang mengeluarkan bau darah dan tanah basah. Gandarwo, tapi ini bukan yang biasa. Sosok ini memancarkan aura kutukan yang menusuk hingga ke tulang. Di dadanya tergantung jimat penuh paku dan tulang bayi, dan di tangannya sebilah keris besar, berkarat dan berdenyut seperti daging hidup. "Kalian!" Suara itu berat, serak dan terasa seperti menggores dinding jiwa. "Telah mengganggu garis batas antara yang hidup dan yang dilupakan. Kalian akan menjadi persembahan." Rama menggenggam belatinya, tapi jari-jarinya sedikit gemetar. Jojo meneguk ludah. "Gila, Ram, ini jauh lebih dari yang kita latih." "Tenang, Jo, kalau ini batas kita, ya kita dobrak." Makhluk itu menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika tanah retak dan mencuat paku-paku tajam dari tanah menghantam ke arah mereka. Rama menarik Jojo. Mereka melompat ke belakang, nyaris tersambar. Tanah di sekitar mereka kini dipenuhi paku-paku besi, menusuk udara seperti jebakan neraka. Makhluk itu melompat ke udara. Bayangannya membayangi mereka seperti bulan gelap. Ia mengayunkan keris besar itu ke arah Rama. Rama lalu mengangkat belatinya dan dua kekuatan bertabrakan bersama gema takbir dari Rama. Gelombang energi meledak ke segala arah. Jojo terpental. Rama terdorong hingga lututnya menyentuh tanah. Belatinya bergetar, nyaris patah. Makhluk itu tersenyum sinis. "Doamu tidak akan menyelamatkanmu dari takdirmu." Namun dari sisi lain, Jojo bangkit. Tangannya berdarah, tapi ia menggenggam tongkatnya kuat-kuat. "Kalau doa nggak cukup, tak tambahin dengan niat menyelamatkan temanku." Jojo berlari menjejak paku-paku tajam dengan penuh keberanian, menerjang ke arah makhluk itu. Dengan teriakan yang menggetarkan dada, ia hantamkan tongkatnya ke lutut makhluk itu. Makhluk itu mengaum marah, menoleh ke arah Jojo. Saat itulah Rama menancapkan belatinya ke tanah, membaca ayat pemanggil cahaya. Kemudian tanah berguncang.
Sinar putih muncul dari balik retakan tanah, membentuk simbol kuno. Rajah pelumpuh raksasa. Energi itu menjalar ke kaki Gandarwo, menahan gerakannya. "Sekarang Jo!" Jojo tak pikir panjang. Ia melompat ke udara dan menghantamkan tongkatnya tepat ke kepala makhluk itu. Gandarwo menjerit keras. Api hitam meledak dari tubuhnya. Getarannya membuat dedaunan luruh dan burung-burung malam berterbangan. Tubuh makhluk itu mulai terbakar dari dalam. Ia mencakar udara, menggeram sekuat tenaga. Kalian mimpi buruk bagi dunia kami." Lalu tubuhnya mencair, menyisakan keris dan jimat terkutuknya. Sunyi kembali turun. Rama dan Jojo terdiam, terengah. Tubuh mereka penuh luka, peluh dan darah. "Kita belum selesai, Jo," ujar Rama, memungut keris itu hati-hati. "Ini baru awal dari perang." Sementara itu, di tempat lain, dunia tempat Santi berada bukan lagi dunia manusia. Udara begitu dingin, gelap dan lengket seperti kabut kematian. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya kabut tebal keabu-abuan yang membungkus segalanya. Ia berjalan tertatih, menggenggam dada yang terasa sesak. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski tubuhnya gemetar karena dingin. "Ayah, Ibu, tolong," bisiknya lirih. Dari kejauhan terdengar suara tawa. Kecil, nyaring seperti tawa anak-anak, namun berulang, bergaung, mengerikan. Lalu suara wanita yang lembut, mengerikan. "Santi sayang, akhirnya engkau datang." Santi menoleh, dan ia melihat sosok perempuan berbaju putih panjang, rambut menjuntai sampai tanah. Matanya hitam seluruhnya, dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Itu Wewe Gombel. Tapi kali ini bukan hanya sosoknya yang menakutkan. Di belakangnya ada ratusan bayangan kecil anak-anak. Tubuh mereka kurus, pucat, dan mata mereka kosong. Mereka menatap Santi seperti benda, bukan manusia. Wewe Gombel mengulurkan tangan. "Kau sudah lelah di dunia sana. Di sini kau bisa tenang bersamaku, Nduk." Santi mundur beberapa langkah. "Apa yang kau lakukan pada anak-anak itu?" Wewe menyeringai. "Aku memberi mereka rumah, kasih sayang yang tak pernah mereka dapatkan. Seperti kau, di dunia nyata, kau pun hanya pelarian dari perhatian." "Bohong!" teriak Santi. "Aku punya orang tua, aku punya Rama." "Tapi tetap saja kau merasa sepi, kan?" bisik Wewe Gombel kini lebih dekat. Nafas busuknya menyentuh pipi Santi. Tiba-tiba, salah satu bayangan anak itu menjerit. Sosoknya seperti terbakar dari dalam. Wewe menoleh. Sinar cahaya muncul dari balik kabut secara tiba-tiba. Dan dari dalam sinar itu terdengar suara. "Santi, bangun. Kau harus melawan dia." Itu suara Rama, penuh kekuatan seperti mengoyak batas dimensi. Santi terdiam. Tubuhnya mulai bersinar perlahan. Di tangannya muncul benda kecil yang terasa familiar. Kalung pemberian ibunya ketika kecil. "Aku tidak sendiri," bisiknya. Kalung itu kini bersinar. Cahaya itu menembus dada Wewe Gombel dan makhluk itu menjerit. Cahaya itu semakin besar, menyilaukan. Dan saat Santi menutup mata, semua bayangan anak-anak lenyap. Kabut tersapu bersih. Santi pun terbangun, matanya terbuka perlahan. Ibu dan ayahnya langsung menjerit haru. "Alhamdulillah, dia sadar." Santi memeluk ibunya dengan erat. Air mata membasahi pipinya. Tapi di luar jendela kamar rumah sakit, bayangan hitam berdiri di atas pohon. Wewe Gombel belum selesai. Malam itu, langit seperti mendung, tetapi tidak turun hujan. Awan menebal menutup bulan, meninggalkan tanah dalam kegelapan suram. Rama duduk bersila di pekarangan rumah. Jojo tidak jauh darinya. Keduanya masih mengenakan pakaian latihan. Keringat belum kering, tapi suasana hati mereka lebih berat dari kelelahan fisik. Tiba-tiba,
Rama mengerutkan dahi. Dadanya terasa sesak. Jantungnya berdebar kencang. Bukan karena latihan, tapi karena rasa tidak enak. Jojo memperhatikan perubahan ekspresi temannya itu. "Kenapa, Ram?" "Santi." Suara Rama lirih, nyaris seperti gumaman. "Aku merasa dia dalam bahaya." Jojo terdiam. Ia tahu firasat Rama bukan sembarangan. Setelah semua yang mereka hadapi, mereka belajar percaya pada naluri dan isyarat spiritual. Tidak butuh waktu lama, sebuah motor berhenti di depan rumah Rama. Ternyata Pak Zainal, ayah Santi, turun bergegas. "Ram, Santi, dia baru sadar. Tapi sebelum itu, dia sempat bicara yang aneh-aneh." Rama langsung berdiri. "Aneh gimana, Pak?" "Dia bilang, dia diambil oleh sosok perempuan berambut panjang. Banyak anak-anak, suara tawa." Wajah Rama menegang. "Wewe gombel?" Jojo menambahkan. "Dia belum selesai rupanya, Ram." Pak Zainal kebingungan. "Apa maksud kalian? Siapa itu?" Rama menatapnya serius. "Pak, tolong jaga Santi baik-baik. Jangan pernah biarkan dia sendirian, terutama malam hari. Kami akan urus ini." Di sebuah tempat terpencil di pinggir hutan, Rama dan Jojo datang menemui Guru Bayu, guru spiritual mereka. Begitu mendengar apa yang terjadi, sang guru hanya menatap ke arah langit. "Aku tahu ini akan datang." "Maksud guru?" tanya Jojo. "Wewe gombel hanya perantara. Ada kekuatan yang lebih besar mengincar kalian. Sesuatu yang lama terkunci di tanah ini. Dan kalian telah mengusik jalurnya." "Apakah itu yang kami lihat tempo hari? Makhluk seperti kera hitam dengan satu mata?" tanya Rama. Guru Bayu mengangguk pelan. "Itu adalah Singo Gawong, penjaga gerbang alam bawah." "Apa hubungannya dengan Santi?" Rama mengepal, wajahnya tegang. Guru Bayu menatap Rama dalam-dalam. "Santi memiliki sesuatu dalam dirinya. Cahaya warisan. Dia bisa menjadi kunci atau korban. Jika kalian tidak bertindak cepat, dia akan dijadikan tumbal." Keesokan harinya, Santi mulai merasa tubuhnya kembali segar. Tapi mimpinya malam itu terlalu nyata. Ia merasa seperti disentuh sesuatu, ditatap dengan obsesi. Saat ia berkaca di kamar mandi rumah sakit, sekejap pantulan di cermin bukan dirinya, melainkan sosok perempuan berwajah busuk dengan rambut menjulur dari langit-langit. Santi menjerit. Di saat yang sama, jauh dari sana, Rama memegang kalung milik Santi yang diberikan ibunya kepadanya. Kalung itu tiba-tiba panas, membara seperti dibakar dari dalam. "Waktunya hampir habis," gumam Rama. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang tampak pucat, Rama, Jojo, dan Guru Bayu berdiri melingkar di tengah lapangan tua yang sudah lama ditinggalkan warga. Di tengah mereka, kalung milik Santi tergeletak di atas kain putih. Di sekelilingnya, garis lingkaran garam, tanah liat, dan rajah-rajah kuno telah digoreskan oleh Guru Bayu. Tempat ini dulunya adalah lokasi benteng terakhir para penjaga dimensi. Jelas Guru Bayu lirih sambil menanamkan sebatang dupa ke tanah. "Di sini kita akan menutup gerbangnya sebelum mereka sepenuhnya masuk ke dunia ini." Jojo meneguk ludah, menatap ke arah hutan gelap yang seolah mengintai. "Kalau gagal, Guru?" Guru Bayu tak menjawab. Tatapannya hanya tertuju ke arah bayangan pepohonan yang mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak liar di dalamnya. Rama menatap kalung Santi dengan mata yang membara. "Kita tidak boleh gagal." Di rumah sakit, Santi mulai gelisah. Ayah dan ibunya tertidur di sofa kecil di ruang perawatan, tapi ia terus terjaga. Jantungnya berdetak tak karuan. Tiba-tiba, tirai jendela berkibar sendiri, padahal semua jendela tertutup rapat. Lampu mulai berkedip. Terdengar suara anak kecil tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Tidak lagi," bisik Santi memeluk tubuhnya sendiri.
Namun saat ia hendak memencet tombol panggil perawat, tombol itu meleleh di tangannya. Dari balik tirai, sepasang tangan putih dingin muncul, menyingkap kain itu perlahan. Kembali ke lapangan, Rama memejamkan mata, tangannya dikepalkan, nafasnya bergetar. Dalam hening, Guru Bayu mulai merapal mantra. Tanah pun terguncang. Dari bawah tanah muncul retakan yang bercahaya merah darah. Suara raungan terdengar dari dalamnya. Aroma daging busuk memenuhi udara. Dan lalu ia muncul. Singo Gawong, makhluk setinggi pohon, tubuhnya seperti kera raksasa, namun dengan mata satu yang menyala merah menyala di tengah wajahnya. Bulu hitamnya berkibar tertiup angin. Suaranya berat dan dalam, menabrak telinga seperti palu godam. "Siapa kalian yang berani menahan pasukanku?" Jojo berteriak, "Musuhmu!" Lalu tanpa aba-aba, ia melompat dengan cepat dan melempar keris pusaka ke dada Singo Gawong. Tapi senjata itu terpental seperti menabrak baja. Singo Gawong tertawa. "Kau pikir bisa melukaiku dengan besi fana?" Tapi Rama tak tinggal diam. Ia berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ayat-ayat suci mengalir dari mulutnya, dan dari tanah muncul cahaya putih yang menyilaukan. Singo Gawong berteriak marah, namun tubuhnya seolah ditahan oleh tali cahaya. "Jo, sekarang mantranya!" teriak Rama. Jojo mengangguk dan mulai melantunkan mantra pelindung yang diajarkan Guru Bayu. Dalam sekejap, garis lingkaran di tanah menyala terang seperti api, menyembur ke arah Singo Gawong, membakar bulu-bulunya. Sementara itu di rumah sakit, Santi sudah dikepung oleh makhluk-makhluk kecil bermata hitam. Mereka tertawa sambil menyeret kakinya dari tempat tidur. Namun tiba-tiba kalungnya menyala. Kilatan cahaya putih meledak, membuat makhluk-makhluk itu menjerit dan terbakar seperti kertas. Santi tersungkur, namun perlahan membuka matanya. Di balik kesadarannya ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang lama tertidur dalam dirinya. Kembali di lapangan, Singo Gawong mengaum. Tali cahaya mulai melemah, tapi sebelum dia bisa lolos sepenuhnya, petir menghantam dari langit. Rama kini berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya bersinar lembut. "Atas nama Yang Maha Kuasa, aku mengusirmu kembali ke kegelapan yang layak untukmu," serunya. Seketika, cahaya menyebar dari tanah ke langit, membentuk simbol besar di udara. Singo Gawong meraung, dan tubuhnya meledak menjadi debu gelap yang menghilang di terpa angin. Kemudian sunyi, hanya desiran angin malam yang tersisa. Jojo terjatuh ke tanah kelelahan. Kita berhasil, Ram." Rama tersenyum lemah. "Untuk sekarang." Guru Bayu berdiri dengan pandangan berat. "Kita itu hanya menunda. Gerbang sudah retak, dan mereka tahu siapa kalian." Hari-hari setelah pertempuran itu berlalu, meskipun gerbang dunia bawah telah tertutup, ketegangan masih menggantung di udara. Di sekolah, Jojo dan Rama terus berlatih, tetapi kali ini dengan sedikit ketegangan yang tak terucapkan. Setiap malam, mereka berlatih di lapangan yang sama, di bawah bimbingan Guru Bayu yang kini sering mengingatkan mereka akan ancaman yang lebih besar yang bisa datang kapan saja. Suatu sore, setelah latihan yang berat, Rama dan Jojo duduk bersandar di tembok sekolah. Matahari hampir terbenam dan suasana di sekitar mereka mulai tenang. Ram, kamu masih mikirin soal Singo Gawong gak sih?" "Sebenarnya sih iya, tapi aku udah capek juga ngelawan semua itu. Lagian, kita harus siap kapanpun juga." Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar dari belakang. Mereka berdua menoleh dan melihat Santi yang baru saja keluar dari gerbang sekolah. Rambutnya agak acak-acakan dan dia tampak sedikit cemas. Namun begitu melihat mereka berdua, wajahnya berubah cerah. Kalian berdua lagi? Latihan terus ya?" "Iya, kan gak bisa diem aja. Kamu tahu sendiri kan, kadang musuh datang tanpa diundang." "Iya, kalau nggak latihan, kita bisa dibabat habis sama demit." "Maksudnya?"
kamu bilang kita mau dilawan sama setan lagi. Itu sih udah biasa, San. Cuma masalah waktu aja. Jojo tertawa kecil. Kamu nggak tahu, Ram. Si Santi ini udah sering diincar sama makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba dia bisa jadi pahlawan kan? Betul, siapa sangka dari awal si Santi cuma merasa cemas, malah jadi senjata pamungkas. Jangan terlalu muluk, aku kan gak bisa apa-apa. Kok kamu gak tahu? Kamu itu punya potensi lebih, San. Kapan-kapan coba aja deh latihan sama kita. Jangan sok-sokan dulu, Jo. Kalau dia latihan, nanti kita semua kalah sama senyumannya, bukannya jadi kuat. Santi tersenyum dan menepuk kepala Rama. Kamu ini ya, Ram. Tapi bener juga sih, kalau aku ikut latihan, bisa-bisa kita malah jadi tawa terus. Musuh malah kabur, soalnya takut ketawa. Tuh kan, ku bilang juga apa? Nanti musuh kita kabur gara-gara gak tahan sama kekuatan lucu kamu, San. Rama memandang Jojo dengan serius. Tapi Jo, kita gak bisa main-main soal ini. Masih banyak yang lebih besar dari yang kita lawan kemarin. Kita harus lebih siap. Jojo mengangguk. Namun tiba-tiba dia tersenyum nakal. Jojo mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dan dia mengeluarkan sebuah balon berwarna cerah. Kamu serius, Jo? Bawa balon buat latihan? Jangan remehkan balon, Ram. Ini bukan sembarang balon. Jojo mulai meniup balon dengan serius. Aku udah latihan cukup lama buat ini. Ram, siap kalah? Balon itu mengembang dengan cepat. Rama menatapnya dengan tatapan bingung. Ya ampun, Jo, ini baru latihan level tingkat dewa ya? Tiba-tiba balon itu meledak, mengeluarkan suara keras yang membuat semua orang di sekitar terkejut. Nah, lihat kan? Itu adalah balon peledak level tinggi. Jadi, siap-siap aja. Santi tertawa terbahak-bahak. Aduh Jo, kamu ini bisa-bisanya latihan pakai balon, makhluknya pada kabur dengan suara balon meledak. Rama menepuk kepala Jojo dengan malas. Kadang aku bingung, Jo. Kita ini beneran punya kekuatan atau cuma jadi kocak sih? Namun, meskipun penuh dengan lelucon dan kekonyolan, mereka tahu bahwa musuh besar masih mengintai. Tapi dalam momen yang ringan seperti ini, mereka merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Mereka telah belajar bahwa bahkan di tengah ancaman yang menakutkan, sedikit humor dan kebersamaan bisa membuat mereka lebih kuat. Setelah semuanya di bawah sinar bulan yang sama, mereka berdiri di lapangan itu. Rama, Jojo, dan Santi bersama-sama. Ketiganya tahu bahwa pertempuran mereka belum berakhir. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun asal bersama-sama. Siap, Jo? Tanya Rama sedikit tersenyum. Siap dong, Ram. Jawab Jojo dengan percaya diri. Meskipun di tangan masih ada sisa-sisa balon peledak. Ayo, kita cari musuh yang lebih menantang. Santi tersenyum. Tapi jangan bawa balon lagi, Jo, kata Rama sambil tertawa. Deal, jawab Jojo masih dengan senyum nakalnya. Mereka pun berjalan ke dalam kegelapan, siap untuk melawan apapun yang datang dengan satu senjata utama mereka, kekuatan iman dan doa. Nah, itu dia akhir cerita dari Rama dan Jojo sebagai anak Balung Wengi. Kok Balung Wengi? Balung Wangi maksudnya. Saat ini Rama memilih untuk menjadi manusia biasa dan menutup semua kemampuan gaibnya. Sementara Jojo, seperti cerita sebelumnya, saat ini sudah berpulang lebih dulu ke sisi yang maha kuasa. Kita doakan untuk almarhum Jojo supaya diampuni dosa-dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Nah, kalau untuk Santi nggak tahu juga nih, mungkin lain kali Mas Rohman bisa menuliskan lagi cerita tentang Rama dan Jojo ini ya, yang berkaitan dengan Santi tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kau mendamba. Malam ini bulan bersinar, aku duduk di atas bersandar. Gaun putih ini perlahan memerah, seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh, seiring kau dan aku jauh. Kulit putih ini perlahan menjadi pecah, seiring tubuh penuh darah. Gaun putih ini perlahan
Ojo pijer nangis anakku.